itu di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Memang apa urusannya kalau ada kurma atau tidak ada pohon kurma di Bethlehem? Quran bilang di Jericho, Mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gua lalap itu anak, bener. Gua lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita orang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP sudah hatam Injil. Awal mulanya saya dengar tentang Elia itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya. Dia bilang, wah ini ada satu cewek yang lagi viral. Diwawancara oleh dokter siapa itu, Lee atau siapa itu ya. Nah lalu tunjukkan kepada saya, wah ini cewek ini hebat loh. Ya maka saya terima itu sebagai ada cewek gitu loh. Saya juga belum dengar dia, tapi dikasih tahu ada cewek. Ya saya lihat mukanya juga muka cewek. Jadi saya nganggap dia cewek. Belakangan ada orang yang kasih tahu saya, itu laki-laki. Loh, saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Apakah Isa Al-Masih itu Yesus? Bertentangan terjadi. Ada yang bilang, oh bukan. Ya. Yang lagi viral, anak muda, nama Elia Miron. Seorang anak muda, apologet, umur 19 tahun. Dia bilang bukan, kalau saya beda dengan dia. Kalau saya bilang iya. Yesus itu Isa Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama statement Elia yang mengatakan Yesus dan Nabi Isa alaihissalam adalah sosok yang berbeda, menjadi polemik dan kontroversi. Sudah banyak sekali pendeta-pendeta yang menabok Elia. Contohnya Muriwali, Estrasoru, Deki Ngadas, ya, bahkan pendeta Melatok yang terbaru juga menabok, ya, Elia dengan sangat luar biasa. Jadi bisa dikatakan Elia ini sedang mendapatkan malu yang sangat besar. Dan teman-teman sudah lihat di konten-konten sebelumnya, siapa-siapa saja dan bagaimana statement-statement dari pendeta yang sudah menabok Elia bahkan di depan jemaatnya. Estrasoru itu ngomongin Elia langsung di khotbah minggu lalu. Di depan ratusan jemaatnya, dia mempertanyakan kelamin Elia. Terus yang kedua, dia mengatakan bahwa Elia ini tidak ngerti. Terus lanjut Deki Ngadas mempertanyakan Polikardus atau Laskar Polikardus yang asal menjadikan seseorang itu sebagai panutan dan sumber ilmu. Ini kan kacau balau sekali. Dikatakan bahwa kalau mau cari guru, ya dicek dulu dong background-nya, siapa dia, terus selama ini reputasinya bagaimana, pengajarannya seperti apa. Jangan asal main, ambil saja, kan begitu. Tapi yang namanya Polikardus ya mau gimana lagi teman-teman. Ya, namanya juga Polikardus, kan begitu. Nah, kalau dari sumber Kristen sudah selesai menabok Elia ya, bahkan terakhir kita juga sudah hadirkan Bambang Nursena yang menabok Elia. Nah, kali ini kita beralih lah. Ya, kita geser ke pihak Muslim yang menabok Elia juga. Jadi kasihan nih Elia, ditabok oleh banyak pihak, dan kali ini Babe Haikal yang akan menabok Elia ya. Dan kita tahu sebelumnya Babe Haikal juga pernah menabok Monik ya. Langsung live di stasiun TV disaksikan jutaan orang, dan itu viral ya. Bagaimana Monik, si antek-anteknya Israel, atau disebut juga dengan Yahudi pesek, ditabok oleh Babe Haikal. Oke, kita dengarkan. Ya, bagaimana statement Babe Haikal yang mempermalukan Elia dan menjelaskan kepada Elia sebenarnya siapa Yesus dan siapa Nabi Isa alaihissalam.
biar agak pintar sedikit ini si Elia. Ya, oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Yes. Karena ciri-cirinya Nabi Yesus tadi itu kan gak ada domba. Karena kalau di tanah kan gak ada ciri-ciri domba, begitulah kurang lebih. Itu gimana? Terus kenapa emang? Kalau ada korma, kenapa? Kalau nggak ada korma, kenapa? Berarti bukan di situ lahirnya. Berarti bukan di situ lahirnya. Nih dengerin nih. Yang di belakang tuh yang diri 4 orang, takut tabokin nih. Woi. Maju sayang, maju masuk. Belum mulai. Kenalkan, ini santri-santri saya. Silakan. Nih, silakan masuk. Tuh. Lihat, glowing kan? Pak Ustadz, ini Pak Ustadznya. Silakan. Ini santri-santri kita. Baru mulai. Ini Ustadz Anton. Ini santri-santrinya. Glowing kan? Gimana kalau nanti udah gede nikah sama sini, boleh? Mau nggak? Ustadznya juga. Jangan bohong, bercanda. Ustadznya udah punya istri, udah punya anak. Kita belum mulai sayang, lagi nunggu beberapa teman. Ustadz Anton yang saya hormatin, beliau adalah yang kita hormatin di sini. Beliau adalah guru di sini. Ini kita lagi mengkader 3 orang ini. Ya, kita lagi mengkader 3 orang ini untuk apa? Untuk di Januari dan di tahun ajaran baru kita akan terima santri yang banyak. Nah, ini 3 orang ini adalah kader utamanya kita yang lagi digembleng Ustadz ya. Yang lagi digembleng oleh Ustadz Anton untuk membesarkan pesantren Askof kita ini, cabang ke-15 gitu. Nah, jadi saling kenal. Ustadz, ini semua mu'alaf. Semua orang yang bersih dari dosa, yang telah Allah berikan hidayah kepadanya. Tentu kita tidak sebaik mereka, karena kita dari lahir udah kayak begini. Kita nggak bisa memilih. Kita kalau dibandingin mereka jauh banget. Sampai saya merasa malu duduk ya. Duduk di sini lebih tinggi dari teman-teman sekalian. Teman-teman lah yang luar biasa, yang telah berani memilih satu akidah, memilih dan meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak famili, bahkan orang tua, demi untuk mendapat syafaat Rasulullah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan sebelum mulai, ini santai-santai dulu. Katanya di Bethlehem tidak ada pohon kurma. Coba boleh saya mulai dulu? Biarkan. Cukup saya satu ya. Biarkan. Jangan dimatiin. Nah ya. Gini. Memang apa urusannya kalau ada kurma atau tidak ada pohon kurma di Bethlehem? Itu pertanyaan saya dulu. Kalau ada, kenapa? Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem siapa? Ya, tanyalah sama Pak Usana. Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho. Buka surat Maryam. Quran bilang Jericho. Mari kita buka surat Maryam mulai ayat yang ke-20. Diawali surat yang ke-16 bahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan sarqiyya. Itu ayat yang ke-16 dalam surat Maryam. Surat Maryam surat yang ke-19. Sebelumnya saya tanya dulu, Maryam itu agamanya apa? Maryam agamanya apa? Kurang keras. Maryam agamanya apa? Maryam agamanya Siti Maryam apa? Jelas itu ya. Masya Allah, wis nggak ngerepotin.
Tadinya pakai tembok aja. Kalau pakai itu ya nggak apa-apa, alhamdulillah, keren lah. Belum mulai ya, belum mulai. Maryam agamanya apa? Islam. Maryam sujud nggak pada Allah? Maryam sholat nggak? Surat apa yang menceritakan Maryam sholat? Ali Imran. Ayat berapa yang menyatakan Maryam itu sholat dan sujud? Hah? Iya, dari mulai 16, 17, 18, 19. Ya. Ali Imran 50, dari mulai 44 sampai 55. Maryam sholat, Maryam zakat, Maryam menjaga Nabi Isa, wah seterusnya. Ya Mas ya? Oke? Oke. Jadi nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ada kayak nggak ada. Kenapa? Karena Bethlehem bukan tempat lahirnya Yesus. Memang dulu kita diajarin begitu. Lahirlah Yesus di Bethlehem. Marilah mari Tuhan yang berikan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Apal gue. Sembah dan puji Dia yang Raja. Mengingatkan masa jahiliyah. Itu kan lagu yang dibuat, yang digubah dari surat Paulus. Quran nggak bilang gitu. Mari kita buka mulai ayat yang ke 20 deh. Coba baca 21, 22 baca. Quran bilang di Jericho, Mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gua lalap itu anak, bener. Gua lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita soal Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP saya udah hatam Injil. Bukan apal ya, hatam. Sejak SMP. Ayo baca udah. Siapa yang ketemu? Mulai ayat yang ke-20 aja. Surat Maryam, surat yang ke-16. Surat yang ke-19 ayat 16. Ayat 16 tuh mulai deh. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam dalam Al-Quran ketika dia mengasingkan diri keluarganya makanan syarqiyah ke sebelah timur. Batal Bethlehem. Bethlehem itu di utara. Baru satu ayat udah gugur. Ngapain ladenin dia? Makanan syarqiyah. Jadi Maryam ketika hamil dia jalan ke timur. Makanan tempat syarqiyah ke sebelah timur. Satu-satunya kota di sebelah timur Yerusalem adalah Jericho. Udah, ayat yang ke-16 udah. Apa? Baca dong. Nah, kalau Islam bilang Baitul Maqdis ya, sebelah timur. Nih petanya, belum nyambung. Nih ada petanya, saya ada peta Baitul Maqdis. Peta Yerusalem. Jadi kalau ketemu saya tuh anak, saya bilang mau ada korma kayak nggak ada korma, ada apa urusan? Orang Yesus lainnya di Jericho, gitu. Buktinya apa? Dia dapat wahyu di mana? Dapat wahyu di mana? Gua cobaan kan? Apa tuh gua cobaan kalau orang Kristen bilang apa? Yesus dapat wahyu di mana? Ketika setan mencobainya. Setan mencobainya. Di gua apa? Kalau Islam bilang gua cobaan, gua Jericho. Iya gunung, di gunung. Oh Hindu, maaf. Apa?
Gunung Kidul. Masa Gunung Kidul? Ayat 17 bilang apa? Mas dengerin Mas. Ayat 17 bilang apa? Ya. 18. Dia Maria berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. 19 terus sampai 20-an, 24 deh terus. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dia Maria berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Nyambung bisa. Tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang berzina. Ya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Ya. Confirm ya. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke rahim Maryam, ya. Terus ini hamil nih, ayo, ini hamil di pembukaan 1 nih, ayo. Maka dia Maria mengandung, lalu dia mengasihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Oke, berarti pisah kota, terus. Kemudian rasa sakit yang melahirkan Udah. memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Udah masuk. Dia Maria berkata, Oh, Bapak sebentar. Dengar nggak yang nanya tadi? Silakan, fadhalu. Rasa sakit, fadhal silakan. Rasa sakitnya itu, rasa sakit nih. Ini pelajarannya berharga banget ya Allah ya Rabbi, penting banget. Ketika sudah mulai rasa sakit, kalau duduk ibu-ibu nyender. Ya, kalau udah mulai hamilnya mulai gedean dikit, harus nyender. Itu supaya apa? Supaya nyaman, supaya punggungnya enak gitu. Jangan lagi naik motor, apalagi sen kiri belok kanan, ketabrak loh. Ya, jangan ya Allah. Mana? Ya akhi, si Amel tuh belok kiri tuh sennya kanan tuh. Dia pernah cerita sama saya, di stopin polisi, dimaki-maki polisinya, kalah. Ya, oke, nyendernya di mana? Pohon kurma, bukan di cemara. Ya nggak? Bukan di pohon cemara. Ya Allah ya Rabbi. Terus bersandar pada pangkal pohon kurma, dia Maria berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku dijadikan seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. emang di mana-mana wanita setegar apapun pasti mellow. Bapak-bapak, kalau istrinya mellow, kalau istrinya lebay, memang sunatullahnya begitu. Kurang hebat apa Maryam? Jadi ketika dia lebay, alhamdulillah istri saya berarti normal. Dengerin, ya, istrinya kalau lebay itu berarti normal. Istrinya cengeng, normal. Istrinya nuntut aja, normal. Kalau istrinya diem aja, nggak nuntut, nggak apa, jangan-jangan jin tuh. Istri lebay nggak apa-apa, istri lebay sunatullah. Maryam kurang hebat apa? Sampai curhat, ya begitu ya. Lagi terus. Jadi pohon kurmanya di mana? Jericho. Udah pernah ke Jericho? Dari ujung ke ujung semuanya pohon kurma. Dan kurma terbaik, terbesar, namanya kurma Maryam. Di Mekah dijual kurma Maryam. Ya, kurma Maryam itu nih hampir segede gini.
Ya, saya kalau ke Jericho pulangnya insya Allah pasti selalu yang saya bawa pulang adalah kurma ini. Karena kurma terbaik. Saya beli sekilo, kasih ustadz ulama habaib, kita kasihin. Mereka bilang, ini kurma apa ustadz? Inilah kurma Maryam. Harganya 5-6 kali lipat, bahkan lebih mahal daripada kurma Madinah, kurma Nabi Ajwa. Ya, paling top lah kurma Jericho, kurma Maryam disebutnya. Terus cukup. Bisa nggak Allah bilangnya gini, Jibril berseru, bisa nggak? Kayak Jibril berseru kepada Musa, Jibril berseru kepada Ibrahim, Jibril berseru kepada Nuh, Jibril berseru bahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa ketika sama Maryam Allah tambahin Jibril berseru dari tempat rendah? Kalau baca Quran jangan sambil lewat. Satu kata mikir, satu kata mikir. Ini Allah loh. Jangan main-main saudara. Santriku sayang, Ustaz. Satu itu sehari. Jibril menyeru dari tempat yang rendah. Mikirnya sehari. Kenapa ya? Kenapa ya? Gitu. Jadi jangan ambil lalu. Al-Quran jangan sambil lalu. Ngeng, jangan sambil lalu. Jibril menyeru dari tempat yang rendah. Sebabnya apa? Kenapa Jibril menyeru dari tempat yang rendah? Kenapa? Kenapa harus disebut rendahnya? Berarti tempat itu rendah, dataran rendah, betul nggak? Betul? Sekarang Google, the lowest land in the world, Google. Tanah yang paling rendah di muka bumi, Google sekarang. Gitu ngajinya. Ntar ngaji mau Ustadz gitu, satu ayat, satu pertemuan. Kalau mau Ustadz ngaji lengkap semua. Ntar tafsir sama Ustadz. Mohon doanya malam nanti saya ke Gaza insya Allah. Malam nanti ke perbatasan, bukan masuk ke dalam Gazanya, perbatasan. Malam nanti jam 21. Mohon doanya biar pulang kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Kalau pas lagi di sono Israel tembak, mohon disolatkan di sini. Ya Ustaz, solat gaib. Saya sendirian ke sono supaya nggak ada resiko yang lain. Apabila ada kematian, maka saya akan menyambutnya dengan senyum bersama penduduk Gaza dan insya Allah bersama Rasulullah, Hamzah dan para sahabat yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah ketemu di mana the lowest land in the world? Dead Sea. Dead Sea di kota apa? Jericho. Quran aja bilang loh mas. Belum mulai, sabar. Duduk dulu. Sabar. Iya mas ya. Jibril menyeru dari tempat yang rendah. Memang dataran itu dataran yang paling rendah di muka bumi. Tuh, keren Quran. Kenapa nggak disebut Jericho? Nanti orang ganti. Jericho. Tuh Quran salah gitu. Entah diganti kotanya, kota Plekek. Nah orang bilang lagi tuh Quran salah. Jadi Quran tidak menyebutkan spesifik nama, Quran menyebutkan cirinya. Cirinya nggak bisa berubah. Datarannya rendah, memang paling rendah. Banyak pohon kurma, Allah tumbuhkan kurma di sepanjang jalan. Terus Mbak, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai bawah. banyak sungai. Dan kenapa mesti anak sungai? Bisa aja Allah bilang sungai. Jawab, kenapa anak sungai? Ini namanya tadabur. Ini namanya ngupas Quran dengan sangat detail. Ayo buka tafsir web, ada 9 kitab tafsir di tafsir web. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Baca 9-9-nya. Gitu. Top. Ayo, kenapa anak sungai? Ya udah kelamaan. Ngerin.
Kalau musim panas, nih dengerin nih. Kalau musim panas, sungainya banyak airnya apa sedikit? Sedikit. Kalau musim dingin, sungainya banyak apa sedikit airnya? Banyak. Kalau musim panas, sungai utama bakal kering. Karena musim panas. Yang masih ada air tinggal anak-anak sungai. Allah mau ngajarin kita, ya Allah, itu musim panas. Jadi Yesus lahirnya bukan musim salju, bukan pohon cemara, pohon kurma. Lagi satu lagi ayat. Lagi. Dan itu mencerminkan taman yang indah, bukan di kandang domba. Lagi. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menimbulkan buah kurma yang matang padamu. Allah ngajarin tuh cara metik pohon kurma, jangan dipotong, jangan ditebang, goyangin, yang matang pasti jatuh. Duh, keren banget Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah lo repot-repot, goyangin, jatuh ntar yang matang dan nggak merusak pohonnya. Seperti orang-orang yang panen sawit kan, dihantam sama pongkol-pongkolnya kan. Jangan begitu kalau korma, goncangkan, ntar turun yang matang. Dan korma berbuah 1 tahun berapa kali? Nggak ada petani korma di mari. 1 tahun sekali. Dan dia berbuah pada bulan apa? Bulan apa? Agustus. Kurma hanya berbuah di musim panas. Dan musim panas di daerah situ hanya terjadi bulan Agustus. Confirm. Tidak ada satu nabi pun dalam Al-Quran yang diceritakan dengan detail kelahirannya, kecuali Nabi Isa. 1, di tempat yang rendah. 2, di sebelah timur Baitul Maqdis. Sebelah timur Elia. Sebelah timur Yerusalem. 3, 4 itu pas musim panas. Kurma lagi berbuah. Dan sungai pun hanya tinggal anak-anak sungai yang mengalir airnya. Detail gak? Detail gak? Detail banget. Dan cuma Nabi Isa yang didetailin sama Al-Quran. Artinya apa? Allah tahu persoalan akhir zaman itu adalah persoalan Isa. Persoalan Yesus itu persoalan akhir zaman. Itu sebabnya didetailkan oleh Allah agar tidak ada perdebatan-perdebatan tolol. Mohon maaf, perdebatan dungu. Apalagi yang mau didebatin? Di seluruh dunia tanah terendah itu ya Jericho. Ya di situ. Di seluruh dunia lengkap tuh. Baitul Maqdis cuma 1 di situ. Sebelah timurnya, kota pertama setelah timur Baitul Maqdis adalah itu juga. Terus kita masih ngotot gitu di Bethlehem. Bethlehem turun salju, Mas. Bethlehem itu dataran tertinggi di seluruh Yerusalem. Tapi di utara. Saya lebih 20 kali ke Bethlehem, lebih 20 kali ke Bethlehem, lebih 30 kali ke Yerusalem. Setiap ke Bethlehem memang enak banget, bagus banget, karena terjaga kebersihannya, keindahannya. Ada yang udah pernah ke Bethlehem? Udah pernah? Iya, zaman dulu. Udah masuk ke Nativity Church, gereja Nativity yang ada Ratu Helena. Nggak dijelasin sama guide-nya, atau masih kecil? Tempat lahirnya yang Nabi Isa doang. Kan diklaim di situ kan, di Bethlehem kan. Bethlehem, jujur ya. Ini dengerin. Ke Bethlehem nanjaknya tinggi nggak? Naik bus dari parkir ke gerejanya tinggi nggak? Jalannya nanjak apa turun? Naik banget ya. Saya paling capek ke Bethlehem. Kenapa? Capek nanjaknya. Begini tanjakannya. Dan Nativity Church ada yang paling tinggi. Langsung gugur, Mas. Quran bilang datarannya rendah, Bethlehem tinggi. Quran bilang musim panas, musim salju. Quran bilang pohon kurma, dia bilang pohon cemara. Quran bilang ada sungai-sungai, dibilang salju. Ayatnya apa? Minum
Di sebelahmu tuh ada sungai yang jernih. Dan sampai detik ini, kalau saya bawa jamaah, saya ajak ke sungai di situ. Kenapa? Bisa langsung diminum. Bayangkan, dari zaman Siti Maryam sampai sekarang masih bisa diminum, tuh air masih jernih aja. Kecuali kalau ayatnya lain lagi, Mas, baru saya percaya di Bethlehem. Ayatnya begini. Bukan goncangkanlah pohon kurma, bukan. Bersandarlah kamu di pohon cemara, baru. Dan di sampingmu ada es, jilat-jilatlah es itu. Nah, baru tuh musim salju lahirnya. Tambahkanlah nangka dan alpukat. Serutlah esnya. Berikanlah susu kental manis. Es teler. Baru kalau ayat Quran ini bilang begitu, baru saya percaya. Ya, jelas ya? Nggak usah ditangkepin. Namanya orang bodoh. Fa'arid anil jahilin. Ya berpaling aja. Ya deh, apa kata lu dah? Gitu. Di Bethlehem ya nggak apa-apa. Apa kata lu? Lakum dinukum. Tapi nggak mungkin bilang saya percaya di Bethlehem, nggak mungkin. Karena Al-Quran menyatakan lahirnya Nabi Isa di musim panas. Injil Korintus juz yang kedua. Coba lihat Korintus 2 ayat yang berapa tuh? 14 apa? Itu Nabi Isa lahir ketika bulan purnama dan bintang gemintang. Ya, oke. Ketika domba-domba Israel di malam hari diberi makan. Kenapa dimakan di malam hari? Karena siang hari panas terik. Terus saljunya nggak ada. Kenapa? Karena bintang kelihatan. Kalau musim salju nggak mungkin ada bintang. Ada 1000 bintang. Jelas? Oke, clear ya di sini teman-teman ya. Jadi saya rasa tidak perlu lagi lah kita ikutan berpolemik seperti Polikardus. Kalau Polikardus ya berpolemik itu wajar, namanya juga Polikardus. Begitu juga dengan Laskar Polikardusnya. Kalau Muslim saya rasa udah nggak perlu lah. Ya, kita ikut-ikutan dan saya rasa kita juga tidak mungkin bisa terprovokasi dengan statement-statement bodoh dari mereka. Karena umat Muslim semua udah pintar-pintar. Ya, umat Muslim bukan seperti mereka yang istilahnya hanya apa ya, ngikut orang tuh membabi buta. Nggak dicek dulu kemampuannya, nggak dicek dulu backgroundnya. Kalau Muslim saya rasa nggak seperti itu, jadi tidak perlu kita ragukan lagi. Dan saya rasa sudah sangat clear ya di sini. Saya rasa udah nggak perlu lah kita hadirkan orang-orang lain yang nabok Elia ya. Nanti kebanyakan ditabok, kasihan juga. Ya sekarang aja dia udah ngumpet, udah nggak berani menghubungi siapapun. Nomor WA-nya juga bahkan sudah diganti ya. Karena saking malunya si Elia ini sekarang teman-teman. Jadi saya rasa udah cukup lah. Nggak perlu lagi kita permalukan lagi. Ya video-video kemarin pun sudah sangat ya menabok si Elia ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton channel ini tentunya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe dan diaktifkan loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.